Ibu Karsa, Ibu dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Patah, Palembang. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Apandi MPD, selaku dosen pengampu Ibu mata kuliah Metodologi Pembelajaran IPA MI. Tujuan Ibu membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester Ibu dengan mata kuliah Metodologi Pembelajaran IPA MI. Baiklah, di sini Ibu akan mengajar kalian mengenai struktur daun dan fungsinya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin dari salah satu teman kalian, yaitu Nur Aziz. Karena teman-teman sebelum kita belajar, ada baiknya membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin dari salah satu teman kalian yang bernama Nabila. Untuk kalian, Ibu persilakan untuk tegak. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baiklah, silakan duduk lagi ya. Baiklah, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Nabila, Hadir, Soleha, hadir, Dia, hadir, Nur Aziz. hadir. Ini semua ya. Baiklah, sebelum belajar ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat anak-anak? Masih. Ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Silakan duduknya berkelompok ya, satu kelompok orang dua. Baiklah, apakah anak-anak telah membawa daun-daun yang Ibu suruh dari rumah kalian masing-masing? Silakan diamati terlebih dahulu dan daun-daunnya yang telah kalian bawa itu. Kalian telah membawa daun berapa jenis? 10. Oke. Baiklah ya, perhatikan Ibu. Ibu di sini akan menjelaskan mengenai struktur daun dan fungsinya. Ada yang tahu apa itu daun? Daun berwarna apa? Hijau. Benar. Daun mengandung apa? Klorofil. Ya, benar. Daun ini merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang tumbuhnya di ranting. Daun ini pada umumnya berwarna hijau dan juga mengandung klorofil. Nah, ada yang tahu struktur dari daun apa? Struktur daun itu adanya tangkai daun,
helai daun, tulang daun, dan juga pelepah daun. Nah, setelah mempelajari struktur dan juga pengertiannya, kita akan mempelajari lagi mengenai fungsi-fungsi dari daun. Fungsi-fungsi daun bagi tumbuhan itu ada berapa, Nana? 6. Ayo, ada yang tahu? Silakan sebutkan. Saya Bu. Ayo. 1. Sebagai tempat proses fotosintesis. Iya. 2. Tempat memuat zat makanan. Iya. 3. Tempat pernapasan dan respirasi. 4. Tempat terjadinya transpirasi. 5. Tempat terjadinya mutasi. 6. Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Ya, benar sekali. Fungsi daun bagi tumbuhan itu ada 6, anak-anak. Yang pertama, sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat pembuatan zat makanan. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan dan respirasi. Yang keempat, sebagai tempat transpirasi. Yang kelima, sebagai tempat mutasi. Dan yang keenam, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, di situ kalian telah mempelajari pengertian, struktur, dan fungsinya. Selanjutnya kita mempelajari autonomi daun. Autonomi daun itu ada berapa, Nana? Ada 5. Yang pertama, cuticula. Yang kedua, epidermis. Yang ketiga, Jaringan mesofil. ya, jaringan mesofil. Yang keempat, Bekas pembuluhan angin terbagi menjadi berkas pembuluh angkut. Yang kelima, stomata. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Cuticula. Cuticula ini memberikan perlindungan pada daun terhadap pengeringan dan tekanan lingkungan luar atau lingkungan eksternal. Yang kedua, yaitu epidermis. Epidermis merupakan salah satu atau bagian autonomi pada tumbuhan yang terdapat di lapisan terluar. Yang ketiga, yaitu jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini anak-anak terbagi menjadi 2, yaitu jaringan validase. Yang kedua, jaringan spon. Jaringan validase ini biasanya dikenal dengan sebutan jaringan tiang. Dan jaringan spon merupakan jaringan bunga karang yang biasa dikenal dengan jaringan spon. Oke anak-anak, yang keempat itu berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut pada tumbuhan itu ada 2. Yang pertama, xilem. Yang kedua, flow. Fungsi dari xilem itu, xilem ini anak-anak bertugas mengangkut air, mineral, dan zat lainnya menggunakan akar dari dalam tanah. Sedangkan flow yaitu bertugas menghasilkan fotosintesis yang akan disalurkan ke seluruh jaringan tumbuhan. Yang kelima ini stomata. Stomata merupakan alat pernapasan pada tumbuhan yang terdapat pada daun yang pada umumnya akan terbuka ketika matahari terbit dan akan tertutup ketika matahari. Ya, benar sekali. Ayo anak-anak, ada berapa jenis-jenis daun? 5. Yang pertama, Daun melengkung. ya, yang kedua, Daun menyirip. yang ketiga, Daun berduri. yang keempat, Daun sejajar. yang kelima. Daun menjari. Ya, benar sekali. Daun itu ada 5 jenisnya. Yang pertama, melengkung. Yang kedua, menyirip. Yang ketiga, berduri. Yang keempat, daun sejajar. Yang kelima, daun menjari. Oke, kalian kan sudah ibu suruh membawa daun yang ada di sekitar rumah kalian. Silakan kalian amati daun-daun tersebut dan kalian tentukan termasuk bagian mana daun-daun yang kalian bawa itu termasuk jenis apa? Apa termasuk jenis melengkung, apa menyirip, apa berduri, apa sejajar, dan apa juga menjari. Silakan kalian amati, silakan kalian tentukan, dan silakan kalian kerjakan tugas. Silakan kalian tentukan juga fungsi dari daun tersebut. Fungsi atau manfaat dari daun tersebut yang kalian bawa ya. Ibu kasih waktu selama
3 menit. Silakan kalian kerjakan. Nah, ini anak-anak, ini contoh daun yang melengkung. Ini daun gadung, terus daun sirih, dan juga daun eceng gondok. Nah, sedangkan daun yang menyirik itu seperti daun mangga, daun nangka, daun jambu biji. Nah, yang berduri itu seperti daun bunga mawar, daun putri malu, daun kaktus, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sekalian. Yang bisa kita temui sangat mudah ya, termasuk lidah buaya. Nah, sedangkan daun sejajar itu seperti daun padi, daun jagung, dan lain sebagainya. Sedangkan daun yang menjadi itu seperti daun pepaya, daun singkong, daun pare, daun semangka, dan masih banyak lagi yang bisa kalian temukan dan kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Akan kalian tentukan 5 daun serta bentuknya dan juga manfaat dari daun itu sendiri. Nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Ini daun apa? Iya, dan menyirik ini masuk dalam tumbuhan apa? Ini, perhatikan yang kita. Daun mangga. Nih, daun apa? Ya, termasuk daun bentuk apa? Kenapa bentuknya menjadi? Nah, seperti jari manusia. Makan? Ini daun apa? Termasuk daun apa yang tadi? Kalian membawanya dari rumah atau di mana? Ini daun apa? Termasuk daun apa? Kenapa perlu? Daun-daun tumbuhan yang kalian bawa ini anak memiliki fungsi dan manfaat yang dalam kehidupan sehari-hari. Selain tumbuhan ini bisa membuat udara sejuk, juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Silahkan kalian ketahui terlebih dahulu ya. Silahkan kalian diskusikan, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Selesai? Selesai ya? Ya, kalian tadi mengamati 5 jenis daun. Daun apa saja yang kalian amati? Daun sirih, daun lada, daun genjer, daun eceng gondok, daun nangka, daun jambu biji, daun rambutan, daun mangga, daun kaktus, mawar, lidah buaya, putri malu, daun pandan, daun padi, daun singkong, pepaya, dan lain-lain. Ya, kalian tadi kan disuruh mengamati 5 jenis daun. Nah, di situ kalian memilih daun apa saja, salah satu saja. Misalnya contoh menjari, kalian pilih daun apa, dan juga berduri, kalian pilih daun apa, dan lain sebagainya. Kalian pilih salah satu saja kan yang mengamati. Coba kalian sebutkan daun apa saja yang kalian amati. Biji, pepaya, Daun jambu biji, daun pepaya, daun tebu, daun sirih, dan daun lidah buaya. Kalian amati
Baiklah, ini perhatikan. Ini contoh daun. Ada. Ya, ini daun apa coba? Daun tebu. Daun tebu ini memiliki manfaat apa? Kulit, menjaga kesehatan kuku, memperkuat sistem Kekebalan tubuh. Iya. Ini daun apa ini? Jambu. Termasuk menyirip, ya. Apa fungsi dan manfaatnya? obat diare, memerangi obesitas. Ya, benar sekali ya. Ini termasuk daun apa ini? Daun pepaya, Ya, termasuk daun apa? Kalau pepaya itu bentuk daunnya menjadi apa manfaatnya? menjaga keseimbangan gula darah. Ya, perhatikan ini daun apa ini? Daun sirih, Ya, daun sirih. Daun sirih ini termasuk daun? melengkung, Iya, benar, daun melengkung. Manfaat dari daun sirih ini apa? Ayo, coba sebutkan. disambalin, Ya, benar sekali ya. Yang selanjutnya itu bentuk daun pada ini. Daun apa ini? lidah buaya, Termasuk bentuknya apa? berduri, Ya. Manfaat dari daun lidah buaya ini apa coba dalam kehidupan sehari-hari? mengurangi berat badan. Benar sekali ya. Yang kalian diskusikan itu sudah benar. Ini coba kalian sebutkan daun-daun yang kalian bawa dari rumah ini. Satu kelompok, satu saja perwakilannya. Silakan maju ke depan dan tunjukkan. Termasuk daun apa? Silakan. Baiklah anak-anak, silakan kalian perkenalkan jenis-jenis daun apa saja yang kalian bawa dari rumah. Kan kalian ada 2 kelompok. Silakan perwakilan satu kelompok itu satu saja. Silakan maju perkenalkan nama-nama daun yang kalian bawa dan juga jenis dari daun itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari kelompok 1. Di sini saya membawa daun menyirip, ialah daun nangka, daun mangga, daun jambu, dan daun rambutan. Daun berduri, daun melengkung ialah daun sirih dan lain-lain. Daun menjadi ialah daun singkong, daun pepaya, daun ubi. Daun berduri ialah daun mawar, daun kaktus, dan lain-lain. Daun sejajar ialah daun padi, daun jagung, daun tebu. Ya. Sejajar. Ya. Silakan kelompok 2, silakan maju ke depan perkenalkan daun-daun apa saja yang kalian telah bawa dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya jelaskan daun yang saya bawa. Jenis daun yang menyirip.
ini daun yang berduri. Ya, silakan dulu ya. Oke, kalian telah paham ya, Mbak Adit, mengenai struktur daun dan fungsinya. Nah, di sini Ibu telah menyediakan 4 pertanyaan. Kita akan melakukan kuis dari 4 pertanyaan yang Ibu berikan ini. Yang mendapatkan nilai terbesar akan Ibu kasih apresiasi berupa hadiah dan juga berupa nilai. Sudah siap untuk kuis? Baiklah, soal yang pertama. Untuk daun singkong. Bidari, Bu. Ya, benar. Nih. Benar ini. Benar. Sejajar. Dan apa ini? Daun sejajar. Dan apa namanya? Daun tebu. Iya, benar sekali. Soal yang kedua. Dengarkan baik-baik. Daun itu pada umumnya berwarna hijau. Daun itu mengandung apa, yuk? Sebu. Klorofil. Ya, benar. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis daun dan juga contoh daunnya. Silakan tunjukkan kepada teman-temannya, termasuk daun apa yang kalian bawa itu. Ayo, siapa yang mau? Silakan. Daun berduri ialah daun mawar. Ya, Daun sejajar ialah daun tebu, daun pandan, daun jagung, daun padi. Daun menyiring ialah daun jambu, daun rambutan, daun mangga, dan daun nangka. Daun malako ialah daun serai, daun sirih, dan lain-lainnya. Daun menjari ialah daun pepaya dan daun singkong. udah? Oke. Ibu mau tanya lagi nih. Struktur daun ada berapa? Ayo, tulis tangan. Ya, sebutkan. Tulang daun, tangkai daun, bepa daun. Empat ya. Ada tangkai daun, ada tulang daun, ada berupa daun dan ya. Siapa namanya, Lia? Soal selanjutnya, sebutkan antonomi daun. Kutikula. Epidemis, Ya. mesofil, Mesofil. bekas penghulu angkut, Iya. stoma. Mata. Ya, benar sekali ya. Baiklah, kalian telah menyelesaikan tugas diskusi Ibu dan juga telah menyelesaikan kuis dari Ibu. Baiklah, skor tertinggi yaitu Nabila ada 4, Soleha ada 3, Lia ada 3, dan Nur Aziz ada 2 skornya. Jadi skor tertinggi yaitu Nabila. Kasih nilai 90. Untuk Soleha dan Ea Ibu kasih nilai 80 dan Nur Aziz Ibu kasih nilai 70. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu kasih berupa hadiah. Semoga hadiah ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan dilihat dari berapa harganya, tetapi kalian lihat berapa kalian bisa mengetahui, berapa banyak kalian bisa mengetahui dan memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Nabila, silakan. Soleha. Ya. Aziz. Oke. Sekian ya materi yang disampaikan tadi, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum menutup pembelajaran hari ini,
ada baiknya kita menyanyikan lagu daerah bersama-sama, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Silakan berdiri. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit di burung bari-bari, mengkalepok, mengkalepok, langkah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Ya, silakan duduk kembali ya. Berikutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian, yaitu yang bernama Nur Aziz, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya membaca doa dimulai. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Baiklah, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi dari Ibu. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam